bahwa memang betul ada peristiwa saudara Agam ya bersama saudara Samsul dan 3 orang lainnya, jadi berlima, sebelum kejadian penembakan di TKP kilometer 45 itu sempat datang ke Polsek Cinangka sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat, menyampaikan bahwa mobil rentalnya itu dibawa oleh penyewa ya, yang dibawa ke arah Saketi Pandeglang. Ya. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa GPS-nya tinggal 1 yang aktif, yang 2 sudah tidak aktif. Jadi diduga sudah ada upaya untuk melakukan penggelapan. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental penyewaan kendaraan yang diduga akan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya, sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan. Di hadapan saya saat ini sudah ada Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesian Police Watch atau IPW. Bagaimana kabarnya? Kabar baik ya. Oke. Baik, kita mungkin langsung saja ya Pak. Menanggapi kasus pemilik bos rental yang sebelumnya ini sudah meminta pendampingan kepada pihak kepolisian namun ditolak. Melihat hal ini seperti apa Pak? Saya melihatnya ini tragedi manusia ya. Pemilik rental itu ingin mendapatkan haknya atau keadilan ya, dia melapor polisi. Tetapi yang terjadi kemudian adalah kematian. Pemilik rental mobil dia kan hubungannya dengan penyewa yang mau menggelapkan mobilnya ini kan semula adalah hubungannya privat ya, hubungan perdata yang sebetulnya tidak perlu melibatkan polisi. Menjadi masalah ketika ada pihak lain sudah memiliki niat jahat. Nah, ini udah urusan soal pelanggaran hukum nih, urusan polisi nih. Ditambah lagi ada oknum TNI yang terlibat, yang memiliki senjata. Wah, udah klop, udah semakin sempurna peristiwa tragedi ini. Bagaimana sih mekanisme pelaporan kalau ke polisi? Ya, ini yang saya bilang rumit ya. Kalau urusan rental sewa menyewa sebetulnya bukan tugas polisi kalau normal ya. Menjadi urusan polisi kalau ada potensi pelanggaran pidana ya. Di sini kan ada pelanggaran pidana adalah penggelapan dan juga ancaman fisik ya, karena sebelumnya sudah diancam mau ditembak. Aparat polisi apalagi setingkat polsek tidak memiliki kemampuan yang besar menghadapi situasi adanya orang yang membawa senjata. Kalau kondisi korban mendatangi bahaya, ini dalam hukum kita ini seharusnya dia menghindari. Kalau dikatakan dia harus mendampingi, bisa mendampingi tapi setelah proses yang namanya pelaporan. Ini kan pelaporannya tidak dibuat pelaporan. Kalau dibuat pelaporan itu diproses dulu, tidak seketika dia datang ke lokasi. Dikatakan bahwa si Kapolsek bisa minta bantuan Polres, iya itu teorinya. Tapi dalam hubungan rentang jabatan, hierarki ya, Polsek ini bawahannya Kapolres. Nanti kalau dia minta, dia perintahkan, udah kamu laksanakan sendiri. Gimana? Artinya ada hierarki ya Pak, yang prosedur ada. Prosedurnya itu ribet sekali untuk membantu kita? Ya memang itu kenyataannya ya. Kenyataan di tempat kita ini orang kalau melapor itu udah repot sendiri ya. Ditanyanya segala macam. Ketika sudah laporan tidak segera diproses, itu ada jenjangnya dulu sampai nanti surat tersebut ada penyidiknya ditunjuk ya. Ya itu mobil udah hilang. Tapi juga perlu kebijaksanaan masyarakat. Dengan peristiwa ini buat pemilik leasing ya. Selain dia harus menyiapkan kontrak yang baik dengan membebani asuransi kehilangan kepada penyewa, dia juga harus melihat potensi bahaya terhadap nyawanya. Ini pelajaran berharga. Karena dalam hukum kita, ya, hukum Indonesia, itu tidak boleh kalau terjadi yang namanya ambil tindakan sendiri, itu resikonya harus ditanggung sendiri, ya. Di sini ada polisi karena dia sudah melapor, makanya polisinya dikenakan sanksi.
ya dicopot, ya sudahlah polisinya harus terima nasib juga. Padahal dia lagi enak-enak dia sangka seperti biasanya. Ya tapi kita juga perlu kalau sudah ancamannya nyawa, lebih baik kita harus menimbang ya. Saya belasungkawa buat korban, tapi buat masyarakat lain pertimbangkan nyawa lebih berharga daripada harta benda. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan dengan mengejar beberapa orang yang diduga terlibat dalam penggelapan sewa mobil. Di lain sisi, 3 orang oknum TNI AL ini yang terlibat dalam penembakan sudah diamankan oleh pihak Puspomal TNI. Semoga ini tidak terjadi lagi dan dapat menjadi perhatian serta pembelajaran bagi kita semua. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.